kembali saya Iwan Damai Artvlog di channel Iwan Damai Artvlog. Yang channel saya memang membahas serba-serbi apa yang sering saya kerjakan di keseharian saya. Makanya mohon maklum kalau kata teman-teman kreator, Om Iwan ini kontennya terlalu banyak katanya. Biarlah inilah original saya. Jadi saya sengaja saya keluarkan apa adanya saya. Ketika saya memang lagi bernyanyi ya saya upload bernyanyi, ketika saya memang lagi dandan apa, pokoknya aktivitas saya yang saya unggah di channel Iwan Damai Artvlog. Nah, kali ini saya ajak kalian membahas perihal Soundcard V8. Saya merasa kurang lega karena saya pernah menjawab sebuah pertanyaan di salah satu video uploadan saya tentang Soundcard. Waktu itu kalau nggak salah Soundcard V8 yang tidak bisa mengecas. Nah, di situ ada pertanyaan, bagaimana Bang Iwan, Soundcard saya ketika dicolok headset nggak keluar suara, atau dicolok mikrofon kondensor nggak bisa berfungsi. Nah, saat itu saya pernah menjawab di satu komen, termasuk saya sering komen di Facebook, di WA, tidak semua harus di YouTube saya. Nah, ini saya merasa kurang lega bahwasanya ini tidak ada nilai edukasi kalau saya jawab seperti ini. Nah, handsfree sudah kita colok, kondensor sudah kita colok, seharusnya berfungsi ya, tapi ini tidak berfungsi. Nah, ini salah satu pertanyaannya. Jadi inti pertanyaannya bahwasanya mic kondensor saya tidak bisa hidup, tidak bisa berfungsi di kondensor V8. Nah, saya pernah menjawab bahwasanya cukup biar bisa berfungsi, cukup colok aja yang lubang mic dinamik. Nah, seperti ini sudah berfungsi. Saya tanpa memberi alasan, tanpa memberi kenapa kok bisa berfungsi, intinya ya udah cukup dicolok jack yang dinamik, jadi kondensor kita ini berfungsi. Tapi kan ini nggak ada nilai edukasi, jadi saya malu diri, ceritanya ini malu diri. Sekarang saya mau meluruskan kenapa kok mic kondensor kita yang tidak berfungsi, ketika kita colok mic dinamiknya jadi bisa berfungsi. Nah, artinya di dalam lubang-lubang headset, mic kondensor dan mic dinamik ini memang saling berkaitan. Saya bisa coba saya buka dulu ya, V8 ini saya buka dulu biar lebih jelas, saya tidak dikatakan ini pembodohan gitu. Karena masa suatu tutorial ada pertanyaan, kenapa mic kondensor saya nggak bisa berfungsi? Ya udah colok aja mic dinamiknya pasti bisa berfungsi. Nah, di sini nggak ada nilai edukasi, maka saya akan menjelaskan lebih detailnya. Seandainya memang mau unsur sebab akibatnya kenapa kok bisa jadi berfungsi. Oke, saya buka dulu ya. Nah, ini sedikit saya jelaskan bahwasanya V8 saya ini bukan V8 Taffer yang asli, ini KW. Ini KW, nampak sekali kalau KW. Kalengnya pun bukan besi. Ini ciri-ciri yang KW. Jadi mudah-mudahan ini juga ada nilai pembelajaran, bisa membedakan antara. Nah, ini asli. Ini yang model sekarang. Ini asli.
Kalau yang KW dari casingnya aja udah plastik ya, bedanya itu. Termasuk ada juga yang KW PCB ininya nggak berlubang, PCB yang ada lubang baterai ini tidak berlubang. Sebenarnya soundcard V8 ini sangat jarang sekali rusak sebenarnya. Tapi kadang kita merasa ketika tidak berfungsi, merasa soundcard ini rusak. Sebenarnya kadang hanya di lubang-lubang konektor-konektor. Kalau nggak bisa ngecas mungkin konektornya, hanya di sebatas perkonekan saja. Nah, ini yang saya katakan tadi, saling berkaitan. Jadi antara lubang headset apa yang untuk di ampli, yang untuk di headset, sama lubang mic dinamik sama lubang mic kondensor ini saling berkaitan, ada jalur di sini. Jadi ketika memang ini sering kita gunakan, ada juga istilah dia ini udah aus, kalau bahasa saya aus. Jadi dia tidak lagi berfungsi yang harusnya mungkin ketika kecolok ini nempel begini jadi nggak nempel. Nah ibaratnya karena headset itu cara fungsinya begini, nah nempel begini, nah mungkin nggak nempel. Sedangkan ini jalurnya di lubang satunya atau di lubang mic dinamiknya. Jadi ketika ibaratnya mic dinamik kita nggak fungsi, saya contohkan begini. Ketika mic dinamik kita nggak berfungsi, terus kenapa kok ketika dicolok dinamiknya ini mic kondensornya nggak berfungsi, ketika dicolok mic dinamiknya kok jadi berfungsi? Nah artinya lidah-lidah di dalam lubang konektor headset ini terkait sendiri, atau kadang mungkin dengan jet yang lain kadang bisa. Kalau kata mudahnya itu cocok-cocokan katanya, pokoknya cari jack yang cocok. Nah artinya di sini ini memang udah nggak stabil cara kerjanya, cara perkonekannya, kadang reconnect. Nah seperti itu. Jadi kalau memang merasa ini rumit, ya silahkan dicoba. Ketika mic kondensor kita tidak berfungsi, cukup aja dicolok jack dinamiknya, dicolok begini langsung bisa berfungsi. Artinya ini udah mengaitkan yang tidak berfungsi tadi. Nah, satu jawaban dari saya. Terus bagaimana apa solusinya untuk membenari biar tidak harus seperti itu? Nah, intinya ketika memang yang ada trouble lubang-lubang mic dan lubang headset, cukup kita ganti saja lubang headset atau lubang mic-nya ini, konektor headset atau konektor mic-nya ini, selesai. Itu pun kalau memang second ya, yang kita ambil dari bekas. Mungkin juga yang kita ambil itu juga namanya udah barang lama, bisa jadi yang nggak berfungsi dengan normal. Nah gitu loh. Nah ini saya sempat menggantinya, ini makanya sudah saya solder ya, sempat menggantinya. Kalau tadinya jadi mic dinamik ini berfungsinya ketika saya colokin ini spesial untuk nyolok. Jadi ketika saya menggunakan mic kondensor ini ya, saya harus colok pakai ini colokan mic dinamik, nah baru bisa berfungsi. Nah selama ini saya begini, makanya saya pernah memberi jawaban ya cukup begini aja. Nah kira-kira ya memang yang males istilahnya, yang sungkan untuk bongkar-bongkar soundcard atau tidak ada pengalaman, ngambil ringkasnya ya seperti ini penyelesaiannya cukup ini ya, dipotong aja nggak apa-apa, dipotong. Jadi kalau saya ini karena memang masih bagus, saya sayang potong. Kalau saya menggunakan mic kondensor saya ini biar bisa berfungsi, saya colok begini baru bisa berfungsi. Nah tapi sekarang udah saya ganti ini.
lubang ini dengan bekas soundcard yang rusak. Saya copot, saya pasang ke sini. Nah ternyata selesai. Nah artinya ketika soundcard kita yang tidak fungsi headsetnya, tidak fungsi mic kondensornya, atau tidak fungsi mic dinamiknya, itu jangan dulu lari ke yang mana, apa ke IC atau ke apa. Itu 85% yang rusak itu adalah konektornya, termasuk mungkin kan soundcard yang tidak bisa mengecas. Yang paling kita dulukan cek konektornya juga. Jadi perkonekan dulu, jangan langsung kemana-mana. Nah kira-kira seperti itu. Saya nggak akan bisa praktekkan ini karena ini udah selesai, karena saya juga ragu mau mengadakan tutorial tentang penjelasan. Ini awalnya ragu, tapi kenyataannya soundcard saya yang tidak bisa berfungsi mic kondensornya, yang selama ini bisa berfungsinya kalau saya colok dengan colokan mic dinamik begini, ternyata yang menjadi kerusakannya, jawab kerusakannya, ternyata lubang mic kondensor ini udah aus, perlu diganti. Nah setelah saya ganti udah normal. Sampai sekarang soundcard V8 saya normal, sudah tidak lagi trouble di mic kondensornya. Jadi pakai mic kondensor ya cukup saya colokan begini sekarang kan. Nah begini udah cukup. Kalau tadinya kan harus dicolok ini. Setelah saya ganti lubang jacknya ini sudah enggak lagi. Nah kira-kira seperti itu. Jadi itu ya jawabannya. Sekali lagi saya himbau bagi teman-teman yang memang sungkan kan, namanya kita harus bongkar-bongkar begini ya. Belum tentu setiap teman-teman mau gitu ya. Kadang sungkan atau repot atau memang takut rusak. Ya udah, ketika mic kondensor kita nggak berfungsi ya dengan ala saya tadi. Tapi ini bukan tidak ada pembelajarannya, hanya untuk solusi saja daripada sulit-sulit. Ya udah kita colok aja kita tanpa membongkar secara hardware gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin jelas ya. Itulah seputar soundcard V8. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf mungkin banyak teman-teman yang komen saya nggak bisa bahas secara detail karena keterbatasan HP saya. Banyak juga yang tanya kayak mana, oh ya ini tambahan sedikit, kayak mana biar tombol shock Y-nya biar terus berfungsi. Sebenarnya ini kurang saya rekomendasikan karena itu memaksakan diri, karena ini kalau harus menjamper potensio ini atau tombol-tombol yang difungsikan dari dialernya, nanti ada salah satu yang terpaksa gitu. Jadi sebenarnya tidak saya rekomendasikan karena itu malah lebih mempermudah rusaknya soundcard kita. Ya paling kan hanya mencet tombol shock Y sekali kan, apa susahnya. Jadi kalau saya suruh buat videonya mungkin ya maaf tidak mengurangi rasa hormat, mungkin nggak akan saya buat videonya karena kurang efektif untuk merubah sistem yang ada mau kita rubah, itu kurang efektif. Mungkin kalau sebatas merubah biar nggak pakai batu lagi, nah oke, bisa sepakat saya. Mungkin pingin lebih praktis biar nggak kehabisan baterai ketika dicolok pengecas dicolok ke listrik langsung itu. Adalah itu bisa saya pahami, memang mungkin males untuk mengecasnya. Tapi kalau yang biar shock Y-nya ini kepencet terus, ini kurang sepakat saya. Nanti ini malah hanya akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam ini karena kecil-kecil. Nah, mungkin itu aja dulu sahabat semua. Semoga ngalor ngidulnya Iwan Dama ini bisa bermanfaat. Seandainya ada yang kurang berkenan kata-kata saya, atau intinya kita belajar bersama. Tidak saya menghukumi juga, tidak, kita belajar bersama.
saya hanya merasa menjadi berarti ketika saya memiliki pengalaman bisa saya ceritakan, saya tularkan dengan sahabat semua di dunia hiburan. Sebenarnya bukan hiburan, podcast ini bisa untuk baca Al-Quran,